Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 72, Love. Bara terperanjat, hampir tidak percaya. Bella yang dia kenal, ternyata memiliki sisi yang berbeda. Istrinya adalah wanita yang sedikit dingin dan terkesan kaku. Pribadi yang polos dengan pemikiran dewasa yang untuk usianya yang bahkan belum genap 20 tahun. Saat ini Bara hanya bisa menikmati kenikmatan bibir istrinya. Sensasi berbeda dari seorang Bella Cantika. Nafasnya sudah menderu. Dengan pikiran hampir melayang ke awang-awang, tubuhnya sudah mulai mengikuti alur permainan istrinya, larut dalam kelincahan bibir yang sedang belajar memangut dan mencut layaknya permainan profesional. Tapi, saat dia sudah mulai terbuai, Bella tiba-tiba berhenti, menjauhkan wajahnya, menatap suaminya soal ada yang aneh. "Mas, kenapa kamu bau sekali?" tanya Bella dengan terus terangnya, mengendus ke sekujur tubuh suaminya, dari leher sampai ke dada telanjang yang kekar dan bidang. Bersamaan dengan itu, dia menutup mulut dan hidungnya bersamaan, menahan mual yang mengaduk-aduk isi perutnya. Bara ikut-ikutan mencium aroma tubuhnya sendiri setelah melihat respon aneh istrinya. "Astaga Bel, aku belum mandi dari kemarin pagi," ucapnya terkekeh. "Tapi aromaku tidak semengerikan itu." Lanjutnya lagi, Bella meloncat turun, berlari menuju kamar mandi, menumpahkan isi perutnya. Tadi hanya bergejolak saja. Tapi saat mendengar ucapan Bara yang belum mandi sejak kemarin, perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Minta dikeluarkan semua. Bella masih sibuk menumpahkan isi perutnya ke dalam wastafel, sampai terkuras habis tanpa sisa. Terakhir malah hanya mengeluarkan cairan bening. "Bel, kamu baik-baik saja?" tanya Bara dengan nada penuh kekhawatiran. Dia akhirnya menyusul, menunggu Bella yang tidak kunjung kembali. Apalagi suara muntahan itu terdengar sangat memprihatinkan. Berjalan dekat, mengurut pelan tengkuk istrinya, berharap sentuhan tangan itu bisa membantu meredakan rasa mual istrinya. "Sudah mas, aku sudah baikan," sahut Bella membersihkan mulutnya dengan kecucuran air keran. "Apa kita ke dokter saja Bella?" tanya Bara, teringat dengan kehamilan Bella. Hatinya semakin risau, bimbang dan ragu. Khawatirnya kian bertambah dan menjadi, "Tidak perlu mas, ini normal untuk wanita hamil." "Normal bagaimana? Kalau kamu muntahkan semua isi perutmu, lalu anakku akan makan apa dalam sana? Makan angin?" ucap Bara serius tapi terkesan asal. "Mas sudah, ini tidak apa-apa," ucap Bella menenangkan, berjalan keluar sembari mengusap mulutnya yang basah dengan selembar tisu. "Mas jangan terlalu dekat denganku, badanmu itu bau sekali," kurutu Bella menutup hidungnya kembali. Bara tersenyum, dia sendiri tidak mencium aroma aneh tubuhnya. Tapi faktanya, Bella saja sampai muntah dekatnya, atau mungkin indera penciumannya sudah tidak berfungsi dengan baik. Entahlah. Bella melangkahkan kakinya dengan gontai. Efek muntah membuat tubuhnya melemas. Dia sudah berjalan keluar meninggalkan Bara yang sedang berpakaian kembali dengan terburu-buru. "Bel, kamu baik-baik saja?" tanya Bara mengekor di belakang istrinya. "Iya mas," jawaban singkat sembari meraih gagang pintu kamarnya. "Bel, kamu serius tidak apa-apa?" tanya Bara lagi. Pertanyaan yang sama berulang kali. "Iya mas," ucap Bella kesal, rebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur sambil mijat pelipisnya. "Aku mengkhawatirkanmu sweetheart," ucap Bara, melemparkan asal jas kerja yang ditentengnya. "Wajahmu pucat sekali. Kau membutuhkan sesuatu?" tanyanya lagi. Ini pengalaman pertama Bara menghadapi wanita hamil. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Masih terlalu amatir di umurnya hampir menuju 40 tahun. Tapi apa daya, kenyataan ini adalah kali pertama. Dia memang sudah memiliki 2 orang putri, tapi itu bukan darah dagingnya. Dan yang ada di rahim Bella adalah Barata Wirayuda seuguhnya. Bara sudah masuk ke dalam bathtub, berendam sekaligus melepas penatnya. Setelah membujuk dan merayu, akhirnya dia habis meluluhkan hati istrinya untuk bisa masuk ke dalam kamar mandi bersamanya. "Kamu yakin tidak mau masuk bersamaku di sini?" goda Bara. Bella menggeleng, memilih mengusap tangan suaminya dengan handuk kecil. "Sudah mas, aku harus bersiap kampus bentar lagi," tolak Bella, melempar handuk kecil itu asal mengenai tubuh suaminya. Bergegas keluar kamar mandi. Kalau tidak segera keluar, Bella yakin Bara akan kembali merayunya seperti yang sudah-sudah. Baru saja dia melangkahkan kaki keluar dari kamar mandi, terdengar bunyi ponsel berdering dari saku celana suaminya. Ragu, tapi pada akhirnya Bella mendekati juga ke asal sore itu. Tangannya sudah mengeluarkan benda pipi milik suaminya itu dari dalam celana. Dek, matanya melotot dengan pikiran bingung saat melihat nama yang terpampang nyata dan jelas di layar ponsel. Nama aneh dan tidak biasanya. Nama yang tidak umum, tapi mancing rasa ingin tahu. "Love," ucapnya. "Love?" Bella mengulang kembali, mengurutkan dahi heran.
Siapa Love? Ucapnya pelan. Tidak berani menggeser tombol hijau, tapi hatinya tergelitik dan dipenuhi rasa penasaran. Tapi kalau dia beranikan diri, rasanya tidak sopan. Bunyi dering itu terus berteriak. Semakin didengar, semakin rasa ingin tahunya bertambah. Tapi dia suamiku. Rasanya tidak masalah juga kalau aku menerimanya. Ucap Bella lagi, dengan memandang ke arah pintu kamar mandi. Akhirnya Bella menggeser tombol hijau di layar. Baru saja dia akan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Tiba-tiba,